Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan sangat baik dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang masih menjadi pembahasan kita adalah doamu nihil. Kita masuk seri yang kelima. Bapak Ibu, berbicara tentang doa bukan perkara yang mudah, karena ada banyak orang yang berdoa di hari-hari ini di tengah pergumulan masalah yang mereka hadapi. Mereka ternyata tidak mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Ada orang-orang yang begitu sangat mudah mereka berdoa dan dijawab Tuhan. Tapi sementara ada juga orang-orang yang sudah berdoa sekian tahun lamanya, tetapi belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, apa yang menjadi penyebab mengapa doa mereka tidak dijawab Tuhan, alias doa mereka nihil dan mereka tidak mendapatkan apa-apa? Nah, mari kita akan temukan di seri yang kelima ini. Kita akan baca di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Sangat jelas sekali di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 ini, bagaimana ternyata mengapa doa kita terhalang? Karena terjadi apa yang namanya perselisihan. Ketika suami tidak menghormati istrinya atau tidak menghargai dan mengasihi istrinya, maka inilah yang menjadi penyebab di mana ketika rumah tangga terjadi apa yang namanya perselisihan dan mereka bertengkar, mereka tidak hidup dalam kerukunan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi faktor mengapa doa seorang suami tidak dikabulkan Tuhan. Karena seorang suami tidak membawa apa yang namanya kedamaian di tengah keluarga. Dan ini semua tentu disebabkan adanya perselisihan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau rumah tangga kita ingin diberkati, kalau doa kita ingin dijawab Tuhan, mari jadilah seorang suami yang baik, jadilah seorang suami yang menjadi contoh, dan jangan membawa apa yang namanya perselisihan. Demikian juga, tidak hanya seorang suami, tapi sebagai seorang istri kita juga harus menjadi penolong yang sepadan, di mana kita juga harus menghormati suami dan mengasihi suami. Jika rumah tangga terjadi kerukunan, maka saya percaya doa kita pasti akan didengar dan dikabulkan Tuhan. Mazmur pasal 133, bagaimana firman Tuhan berkata, "Sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara-saudara hidup bersama dengan rukun." Artinya Tuhan suka kerukunan. Tuhan suka rumah tangga yang damai. Tuhan suka rumah tangga yang tenang. Oleh sebab itu, mari jangan ribut, jangan berselisih, jangan bertengkar. Karena inilah yang menjadi penyebab mengapa rumah tanggamu tidak diberkati dan doamu tidak dijawab Tuhan. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa kunci sebuah doa dijawab Tuhan. Mari hiduplah dalam kerukunan, di mana ketika suami istri hidup dalam damai sejahtera, hidup rukun, dan tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran, tidak terjadi kemarahan yang berkepanjangan, maka Tuhan pasti memberkati mereka dan menjawab doa-doa yang dipanjatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.